Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulaiha MPD, dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam An-Nur Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran interaktif sebagai bagian dari salah satu syarat PKDP tahun 2025. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang statistik pendidikan. Dalam sejarah statistik, pada awal zaman Masehi, bangsa-bangsa mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi mengenai pajak, perang, hasil pertanian, bahkan pertandingan atletik. Sekarang, berkembangnya statistik dapat digunakan untuk memprediksi masa depan dengan data yang sekarang dimiliki. Data tersebut dikumpulkan melalui generalisasi dan peramalan. Matematika adalah ilmu yang hasil bersifat deterministik, yaitu jelas dan pasti. Statistik juga menyatakan kumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau analisa dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisis yang dilakukan. Misal, 40% siswa nilai matematika kurang dari 6,5, maka nilai 40% ini dinamakan statistik. Nilai statistik ini bersifat probabilistik, berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Jenis statistik ada dua. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Contohnya yaitu diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi frekuensi, dan diagram batang daun. Yang kedua yaitu statistika inferensial atau induktif, adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan yang diambil. Contohnya yaitu analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis variansi. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan nomor merek X. Baterai XYZ tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, dan semua baterai. Dalam statistika, himpunan universal atau semesta dengan karakteristik tertentu disebut populasi. Untuk keperluan itu, kita dapat menggunakan atau mengambil contoh yang dipilih dari populasi, yang disebut sampel. Jadi, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Metode statistika dengan cara mengambil sampel yang tepat disebut teknik sampling. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel tersebut disebut statistik. Statistik inilah yang digunakan untuk menduga populasi. Nilai-nilai populasi disebut parameter. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data berupa kumpulan angka. Ditinjau dari cara memperolehnya, data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama data diskrit, adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contohnya yaitu jumlah mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua yaitu data kontinu, adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sebagai contoh, data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi gabah kering. Selanjutnya yaitu data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan berupa angka atau non-numerik. Misalnya, pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang,
senang, kurang senang, atau tidak senang. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung. Selanjutnya yaitu data sekunder, adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, misal diambil dari koran, jurnal, penelitian atau publikasi pihak lain. Silahkan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan agar pemahaman kalian terhadap materi semakin mendalam. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengeksplorasi lebih jauh agar ilmu yang didapat semakin menguat. Tetap semangat dan terus belajar. Karena 1000 perkataan dan pengetahuan tidak berarti tanpa adanya suatu tindakan yang nyata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.